Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Mufidah Hanum dengan NIM 32421013. Di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara memasukkan laporan keuangan satu perusahaan. Nah, di sini saya masuk ke aplikasi Accurate Online di Google. Nah, setelah masuk ke akun kita, dan jika ingin menambahkan data usaha, bisa kita klik data usaha dan klik plus, tanda plus itu ya. Setelah kita klik data usaha itu, kita masukkan nama usaha kita apa dan juga bidang usaha kita. Nah, nama usaha saya yaitu PT Abadi Jaya, dan bidang usahanya, karena saya ambil jasa desain grafis dan di pemilihan ini tidak ada, jadi kita klik lainnya. Setelah itu kita buat klik buat data data usaha baru. Kita tunggu login. Nah, setelah berhasil login, klik lanjutkan. Sedang memperbarui database. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kita pilih kategori usahanya jasa ya, teman-teman. Untuk tanggalnya, ini karena percobaan aja ya, jadi dikira-kira aja. Saya pakai tanggal 1 November. Metodenya kita pakai Vivo ya, teman-teman. Lalu klik selanjutnya. Nah, setelah klik selanjutnya, ini ada kolom centang. Pastikan teman-teman sudah mencentang kolom ini ya. Setelah itu klik selesai. Nah, tampilan Accurate Online akan seperti ini jika sudah berhasil masuk. Nah, langsung saja di sini saya ada studi kasus yang dimana pertanggal 1 November PT Abadi Jaya menerima uang senilai 50 juta untuk setoran awalnya. Langsung saja masuk ke kas dan bank. Nah, setelah itu masuk penerimaan. Nah, tampilannya akan seperti ini. Lalu kita pilih di menu pencarian itu. Nah, di sini ada beberapa penyimpanan uang, ada di kas kecil, bank, dan deposito bank. Ini tergantung dari perusahaannya, bisa menyimpan di salah satu kas atau bank ini. Nah, untuk kali ini saya akan memilih bank. Dan tanggalnya itu per 1 November. Nah, karena ini penerimaan uang, jadi kita pilih ekuitas saldo awal atau modal saham.
Ini bisa pilih salah satu ya teman-teman. Saya pilih ekuitas saldo awal saja. Setelah itu masukkan nominalnya 50 juta. Lalu klik info lainnya. Ini dikasih keterangan ya penerimaannya. Nah, PT Abadi Jaya menerima uang senilai 50 juta rupiah. Setelah itu klik lanjut. Nah, setelah sudah benar, ini bisa dicek lagi ya teman-teman, harus benar, jangan sampai salah. Setelah itu bisa klik simpan di kanan layar. Nah, itu klik simpan. Nah, itu sudah berhasil disimpan. Nah, bagaimana cara kita bisa tahu penerimaan uang tadi sudah masuk? Kita bisa cek di daftar laporan. Nah, di kiri layar ya teman-teman, di bawah sendiri. Nah, itu banyak pilihannya. Kita ke buku besar. Setelah itu keseluruhan jurnal. Tadi per tanggal 1 November. Nah, jika sudah diklik lanjut, akan seperti ini tampilan jurnalnya per tanggal 1 November. Jadi debit pada kas itu sebesar 50 juta dan ekuitas saldo awal pada kredit 50 juta. Nah, setelah itu saya ada contoh kasus lagi. Nah, kita X dulu. Nah, contoh kasus ini pada tanggal 3 November, customer saya yang bernama Rifan itu memesan desain banner senilai 40.000, dan dia juga memesan desain logo senilai 25.000. Nah, jadi yang pertama kita pergi ke penjualan. Setelah itu klik faktur penjualan. Nah, akan tampilannya seperti ini. Setelah itu klik nama pelanggannya. Nah, karena tidak ada, kita tuliskan manual nama pelanggan tadi. Nah, setelah itu simpan nama tersebut. Setelah itu tanggal pemesanannya itu tanggal berapa? Tanggal 3 November. Setelah itu cari barang dan jasanya. Nah, karena tidak ada pilihannya, kita pergi ke menu menu persediaan ya teman-teman. Setelah itu klik barang dan jasa. Nah, setelah ini baru kita masukkan nama barang yang dipesan. Tadi memesan desain banner. Kategorinya umum ya teman-teman. Jenisnya jasa. Tetap barang dan jasa. Setelah itu klik simpan. Karena tadi ada dua
dua kategori pemesanan. Yang satunya tadi desain logo. Desain logo sama seperti tadi, kategorinya umum, jenisnya jasa. Setelah itu simpan. Lalu kita balik ke penjualan tadi ya teman-teman. Penjualan, faktur penjualan. Jangan lupa di exit dulu ya teman-teman, karena kalau tidak di exit tidak akan muncul menunya. Nah, penjualan, faktur penjualan sama seperti tadi, pelanggannya itu namanya siapa, terus pesannya tanggal berapa. Nah, ini pilihan barangnya. Nah, sudah muncul ya tadi teman-teman yang kita isi. Yang pertama desain banner. Kita klik desain banner. Nah, lalu kita ketikkan harganya. Harganya tadi 40.000. Nah, otomatis total harganya 40.000. Setelah itu klik info lainnya. Jangan lupa dikasih keterangan ya teman-teman agar lebih tahu itu keterangannya untuk apa gitu. Nah, Rifan memesan desain banner senilai 40.000. Setelah itu klik lanjut. Nah, setelah benar bisa diklik simpan di layar kanan ya. Pastikan data yang kita input itu sudah benar. Karena tadi ada 2 pemesanan, kita isi lagi. Nama pelanggannya tetap, tanggalnya juga tetap. Setelah itu pilihannya desain logo seharga 25.000, totalnya 25.000. Lalu jangan lupa dikasih keterangan. Nah, Rifan memesan desain logo senilai 25.000. Setelah itu klik lanjut. Nah, jika sudah dirasa benar, langsung saja klik simpan. Nah, setelah itu kita pergi ke penjualan, kita klik penerimaan penjualan. Nah, kita masukkan nama pelanggannya tadi. Setelah itu pilih banknya. Tadi saya pilih disimpan di bank ya. Lalu nilai pembayarannya. Ini satu-satu ya teman-teman. Untuk yang desain banner tadi 40.000. Nah, kita klik 40.000. Sudah benar 40. Klik lanjut. Nah, jika sudah benar, jangan lupa dicek ya teman-teman. Nah, laporan keuangan itu sangat penting. Juga di bank per tanggal 3 November. Jadi customernya tadi itu pesan di tanggal 3 dan langsung dilunasi teman-teman. Jadi tinggal ambil aja. Selanjutnya disimpan.
Lalu untuk pemesanan yang kedua tadi, desain logo sebesar 25.000. Sama seperti tadi. Lanjut, tanggalnya juga jangan lupa ya teman-teman. Setelah itu klik simpan. Sudah berhasil disimpan, kita bisa lihat data yang kita input tadi sudah benar atau tidak. Kita lihat di daftar laporan, klik keuangan, lalu neraca per tanggal 3. Nah, pastikan asetnya tadi itu bertambah ya teman-teman. 50 juta ditambah 65. Lalu piutangnya harus 0 ya teman-teman. Jika piutangnya ada nominalnya, itu berarti ada yang salah dari penginputannya tadi. Sudah benar, jumlahnya 50 juta 65.000 rupiah. Setelah itu kita lihat di laba rugi. Laba rugi per tanggal 1 sampai 3 November. Tampilkan. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi ini yang kita pesan, yang customer kita pesan tadi 45.000 ditambah 25.000, jadi totalnya 65.000. Nah, segitu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.